Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sore Febriani, NIM A1C319006. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan melalui aplikasi PET mengenai Collision Lab. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi PET-nya, dimana di sini kita akan mencari momentum. Nah, pertama di sini kita menentukan massa untuk benda satu, yaitu 1, dan untuk benda 2 yaitu 1,5. Nah, kemudian di sini kita klik momentum, change in momentum, kinetic energy, dan values, karena ini merupakan semua ini yang akan kita lihat. Kemudian di sini kita untuk melihat diagram dari momentumnya. Nah, untuk melihat elastisitasnya, di sini kita akan melakukan lenting sempurna. Maka di sini kita masukkan 100%. Ketika sudah, kita play. Nah, seperti ini gambarnya. Jika dia mengalami lenting sempurna, maka benda ini akan saling berjauhan. Kemudian kita lihat datanya. Nah, sini posisinya, posisi benda 1 yaitu min 1,28. Kenapa di sini min? Karena benda 1 mengarah ke kiri. Kemudian posisi benda 2 yaitu 1,05. Nah, kemudian lihat kecepatannya yaitu 0,80 untuk benda 1 dan 0,70 untuk benda 2. Nah, kemudian kita lihat momentumnya. Untuk benda 1 yaitu 0,80 dan untuk benda 2 1,05, dimana momentum dari benda 2 lebih besar daripada benda 1, seperti terlihat pada gambar. Dan di sini energi kinetiknya yaitu 0,69 Joule pada kecepatan 2,74 sekon. Nah, kemudian kita akan melihat tidak lenting sama sekali. Nah, di sini kita buat 0%. Lalu kita play. Nah, karena di sini kita menggunakan 0%, maka tidak terjadi lentingan antara kedua benda tersebut, dimana dua benda ini saling menyatu dan tidak terpelanting. Di sini bisa kita lihat seperti pada posisinya yaitu 0,46 untuk benda 1 dan 0,85 untuk benda 2. Terus kita lihat kecepatannya yaitu untuk benda 1 dan benda 2 itu sama 0,10 karena tidak terjadi lentingan sama sekali. Nah, kemudian lihat momentumnya. Untuk benda 1 yaitu 0,10 dan untuk benda 2 0,15. Nah, di mana momentum benda 2 lebih besar daripada momentum benda 1. Kemudian energi kinetiknya 0,01 Joule.
pada waktu 5 sekon. Nah, kemudian kita melakukan percobaan untuk lenting sebagian. Kita buat 50%. Nah, kemudian kita play. Nah, benda akan terpelanting, namun tidak sejauh dari lenting sempurna tadi. Di sini kita lihat kecepatannya 0,35 untuk benda 1 dan 0,40 untuk benda 2. Kemudian momentumnya dari benda 1 yaitu 0,35 dan benda 1 0,60. Nah, energi kinetiknya 0,18 joule dengan waktu 3,07 sekon. Di sini posisinya untuk benda 1 yaitu 0,64 dan benda 2 1,27. Oke. Ini kemudian kita ke 2G. Nah, di sini kita menggunakan massa 1 dan benda 2 1,5. Kemudian kita menceklis momentum, yaitu kemudian energi kinetik, velocity, dan prep. Nah, di sini untuk uji lenting sempurna kita menggunakan 100 dan datanya kita lihat untuk posisi awal yaitu 1, untuk benda kedua itu 0, untuk seperti sudah terlihat pada data-datanya, kecepatannya di 1, kemudian untuk kecepatannya yaitu 0,30. Nah, kemudian di sini momentumnya kita playkan. Nah, karena dia lenting sempurna, maka kedua benda ini saling berjauhan. Di sini kita lihat momentumnya untuk benda 2, yaitu momentumnya 1,11, dan untuk benda kedua yaitu 0,08. Nah, di sini untuk elastisitasnya 100%. Di sini energi kinetik di sini 0,92 joule dengan waktu 3,19 kon. Lalu untuk kecepatannya kita melihat untuk benda 2 yaitu 0,74 dan benda 1 1,01. Kecepatan benda 1 lebih besar daripada kecepatan benda 2. Kemudian untuk lenting tidak sempurna, maksud saya tidak lenting sama sekali, kita buat ke 0.
oh di sini kita buat 5, kemudian kita playkan. Nah, karena dia tidak lenting, maka kita seperti terlihat kedua benda itu tidak melakukan, maksud saya tidak terpelanting. Kemudian kita lihat datanya. Nah, di sini datanya karena ke kiri, maka datanya itu min. Momentumnya yaitu benda 1 0,24, kemudian untuk benda 2 yaitu 0,11. Nah, benda 1 lebih besar daripada benda 2. Kemudian untuk kecepatannya yaitu benda 1 0,24 dan benda 2 Nah, kemudian energi kinetiknya 0,03 Joule dengan waktu 2,84 sekon. Ini adalah tidak lenting sama sekali. Nah, kemudian kita lihat lenting sebagiannya, yaitu kita ubah menjadi 50. Karena dia lenting sebagian. Nah, kemudian kita playkan. Nah, dari hasil dari lenting sebagian, benda 1 dan benda 2 itu tidak berjauhan karena dia lentingnya sebagian. Untuk benda 1 itu 0,57 momentumnya. Kemudian untuk benda 2 itu 0,42 kg meter per sekon. Jadi benda 1 lebih besar daripada benda 2. Nah, untuk kecepatannya, untuk benda 1 dan benda 2 lebih besar daripada benda 1. Karena benda 1 masanya lebih kecil, maka dia lebih cepat untuk terpelantingnya. Di sini diagramnya. Jadi kesimpulannya, massa dan kecepatannya itu akan berbanding lurus dengan momentumnya, karena momentum ini memiliki rumus P sama dengan M kali V, atau massa dikali kecepatan. Nah, jika massa lebih besar, jika massanya lebih kecil, maka kecepatannya juga. Jika massa lebih besar dan mungkin sampai sini untuk percobaan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.